Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas dan berjualan, semoga laris manis ya. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi di vlog harian saya di channelnya Teh Ani Sembako. Kali ini seperti biasa kita aktivitas lagi di warung sembako ya. Ini suasana malam hari teman-teman. Alhamdulillah malam ini cuaca lumayan cerah banget ya. Dan memang beberapa bulan ini di tempat saya ini belum ada hujan teman-teman, lagi musim kemarau ya. Dan ini debunya Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Ini kita harus rajin banget setiap hari tuh kekepruk baik gitu ya. Debunya banyak sekali ya yang nempel-nempel di barang-barang kita. Bagaimana teman-teman penjualan akhir-akhir ini? Banyak sekali yang mengeluhkan warung sembakonya sepi seperti itu ya. Dan memang saya juga rasakan itu teman-teman ya. Namun tidak sepi banget sih, namanya kita menjual kebutuhan harian pasti ada aja yang beli, cuman tidak seramai seperti beberapa hari lalu ya teman-teman. Mungkin ini karena tanggal tua ya, tanggal tua ataupun pertengahan bulan gitu, jadi belum gajian. Mungkin yang gajian pun udah menipis seperti itu ya, jadi mereka tuh menghemat gitu teman-teman ya. Nggak usah khawatir teman-teman, biarpun penjualan sepi namun kan barang-barang yang kita jual ini awet ya, tidak cepat basi teman-teman ya, tidak seperti makanan cepat saji ataupun tidak seperti sayuran yang cepat layu ya teman-teman. Jikapun tidak laku hari ini, mungkin esok hari bisa kita jual lagi. Itulah teman-temannya enaknya berjualan sembako. Kita tidak memikirkan barang kita itu cepat basi, cepat rusak, cepat layu gitu ya. Enaknya di situ ya, berjualan sembako itu banyak keuntungannya ya teman-teman. Selain barang-barangnya awet bisa dijual kemudian hari jika tidak laku hari ini ya teman-teman, banyak lagi keuntungan-keuntungan lain berjualan sembako ini ya teman-teman ya. Salah satu contohnya kita bisa setiap hari bisa bersilaturahmi dengan tetangga-tetangga yang terdekat ya, ataupun dengan saudara kita, ataupun dengan tetangga jauh mungkin ya yang beda RT, beda RW, beda desa seperti itu ya. Itu juga salah satu berkah ya bersilaturahmi teman-teman ya. Selain kita bisa mengenal lebih dekat ataupun bisa berbagi cerita, berbagi resep masakan mungkin ya, jika ibu-ibu saling sapa seperti itu ya, saling tanya kabar seperti itu ya. Jika berbelanja kan pasti ada komunikasi ya, pastinya kita saling menyapa, tersenyum gitu kan. Senyum juga ibadah teman-teman ya. Jangan memikirkan uang terus ya. Kita pun menyapa orang lain dengan ramah, dengan senyuman pun kita membahagiakan orang lain kan. Itu juga sama mendapatkan satu kebaikan teman-teman ya. Menurut saya itulah keuntungannya kita berjualan sembako. Selanjutnya keuntungan lainnya kita berjualan barang-barang sembako itu, kita bisa mendapatkan uang setiap hari ya teman-teman, karena kita berjualan barang-barang yang memang sangat diperlukan masyarakat, termasuk kita juga ya, setiap hari menggunakan barang-barang sembako ini ya. Contohnya seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi ya, dan juga bahan makanan juga seperti beras, telur, gula gitu, kopi, dan cemilan-cemilan lain ya teman-teman. Itu setiap hari pasti laku, meskipun tidak banyak lakunya mungkin karena saat suasana sepi, tapi kan setiap hari pasti laku ya teman-teman barang-barangnya. Dan menurut saya barang-barang sembako ini memang sangat dibutuhkan semua kalangan ya, dari kalangan anak-anak bayi ataupun remaja, orang tua ya, orang dewasa dan lansia pun bisa mempergunakan barang-barang yang kita jual ini ya teman-teman. Masih memerlukan barang-barang yang kita jual ini, barang-barang sembako ini ya teman-teman. Ya contohnya seperti anak-anak bayi, anak-anak kecil, mereka tuh membutuhkan seperti minyak kayu putih, minyak telon, bedak gitu ya, apa aja ya, pampers gitu ya. Itu kan kebutuhan anak kecil, anak bayi. Pasti kita menjual setiap hari, pasti itu kan barang-barang itu laku ya setiap harinya. Meskipun tidak ada yang borong-borong gitu, pasti satu dua mah keluarkan ya teman-teman. Nah selanjutnya keperluan anak-anak remaja ya, contohnya seperti memerlukan minyak wangi ya, ataupun sabun kecantikan ataupun kosmetik ya. Itu juga diperlukan para remaja biasanya seperti itu. Dan banyak lagi barang-barang lain yang sangat diminati remaja ya. Biasanya kita ada juga warung-warung sembako yang menyediakan seperti aksesoris-aksesoris lainnya ya yang dibutuhkan para remaja. Itu bisa kita tambahkan untuk kita jual lagi di warung sembako kita teman-teman. Nah untuk di warung saya
saya tidak menyediakan aksesoris gitu ya, ada yang orang titip gitu, mainan-mainan gitu ya. Di antaranya itu juga sangat membantu. Dan ada juga sih perlengkapan lain ya untuk remaja teman-teman ya, seperti ada pewarna rambut gitu ya, ada juga yang pelembab rambut juga, itu juga salah satu keperluan yang sering dicari oleh para remaja, dan barang-barang lainnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak sekali yang menjual barang-barang aksesoris seperti jepit rambut ataupun keperluan-keperluan lainnya yang diminati para remaja ya teman-teman. Nah, untuk dewasanya kita menyediakan berbagai macam kebutuhan orang tua ya, seperti bahan-bahan sembako ini ya. Memang semua yang mengkonsumsi ini bukan hanya remaja ataupun orang tua ya, ini semua kalangan membutuhkan ini ya. Tapi untuk biasanya yang memerlukan sering membeli itu barang-barang sembako itu kebiasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun anak remaja pun ada yang disuruh ibunya membeli barang-barang sembako ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir jika memang warung kita sepi ya, sepi pembeli, tidak apa-apa. Saat sepi hari ini mungkin keesokan hari rame seperti itu ya. Dan kita harus optimis teman-teman ya, jangan selalu mengeluh ya, banyak bersyukur, banyak berdoa supaya kita pun lebih tenang lagi, lebih lapang lagi dalam menerima keadaan hari ini ya teman-teman. Selanjutnya, keuntungan berjualan sembako itu, kita itu waktunya santai ya teman-teman ya. Santai itu kita tidak terburu-buru berangkat bekerja seperti itu ya, karena usaha kita ada di rumah, tidak usah mengeluarkan kendaraan, tidak memerlukan alat transportasi gitu ya. Jadi kita di rumah aja santai gitu, mau tutup jam berapa, mau buka jam berapa, terserah kita ya teman-teman. Dan itu waktunya sangat fleksibel banget ya untuk di rumah itu teman-teman. Usaha di rumah itu seperti itu ya, dagang sembako banyak banget keuntungannya sebenarnya ya teman-teman. Selain waktunya kita bisa atur sendiri ya, dan ini barang-barangnya pun pasti laku setiap hari ya teman-teman. Dan selanjutnya, keuntungannya berjualan sembako itu kita mendapatkan penghasilan yang pasti ya teman-teman. Pasti itu ya, setiap hari pasti lakunya ya, berapapun itu kita dapat uang, pasti lakukan barang kita. Tidak seperti menjual baju ataupun sandal sepatu seperti saya yang dulu ceritakan, karena saya sudah ngalamin ya teman-teman, menjual sembako dan menjual barang-barang lainnya itu sangat beda sekali ya, kita mendapatkan uangnya, meskipun memang uangnya lebih besar di barang-barang lain selain barang sembako ya. Namun untuk di barang-barang sembako ini kita lebih enak lah, lebih nyaman lah, lebih lebih leluasa lagi mendapatkan uang, lebih cepat lagi mendapatkan uang ya, berapapun itu nominalnya, yang penting barang kita laris laku ya teman-teman, cepat lakunya gitu, tidak nunggu sampai setengah hari nggak laku-laku ya, begitu ya. Kadang-kadang kalau orang jualan baju itu kan misalnya sampai duhur kok belum laris gitu kan, dagang sepatu kok nggak laris sampai jam 11 siang mungkin seperti itu. Namun untuk di barang-barang sembako ini tidak seperti itu ya, setiap menit, setiap jam pasti kita mendapatkan uang, berapapun itu ya, entah itu 1.000, entah itu 5.000 ataupun 10.000, pasti kita mendapatkan uang ya teman-teman, seperti itu. Itu salah satu contohnya enaknya usaha warung sembako ya, barang-barangnya mudah dijual, mudah didapatkan, mudah lakunya ya, seperti itu. Dan keuntungan lainnya kita berjualan sembako itu, kita selalu gajian setiap hari ya teman-teman, kita selalu nerima uang berapapun itu setiap hari ya. Itu enaknya, kita selalu pegang uang setiap hari, meskipun itu uang modal ya, itu kan namanya uang ya, harus kita putar lagi. Dan nantinya kita belanjakan lagi uang yang kita dapat ini ya, kita pergunakan untungnya saja, berapa persen dari keuntungan kita pergunakan, selebihnya kita putar lagi ke barang-barang yang akan kita jual ini. Yang belum lengkap mungkin kita bisa lengkapi lagi dengan uang keuntungan tersebut. Keuntungan lainnya, kita berjualan sembako itu kita harus tidak harus belanja ya, tidak harus belanja keluar rumah jauh-jauh membeli beras, membeli minyak, karena sudah tersedia di rumah kita sendiri. Kita tinggal pakai aja, asal tinggal hitung-hitung nantinya ya teman-teman, asal ada perhitungannya yang jelas untuk kita pakai sendiri itu berapa gitu ya. Kita harus mengatur juga pengeluaran kita, pemakaian kita itu berapa ya teman-teman, jangan sampai kita nombok ya untuk warung kita ini ya. Segitu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.